Halo Bapak Ibu guru hebat di seluruh dunia, terutama di wilayah Indonesia. Selamat bergabung kembali di channel YouTube saya Yesinta Mikana M. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai LK 2.1 Eksplorasi Alternatif Solusi Program PPG dalam Jabatan tahun 2022. Nah, kalau kemarin sudah membahas mengenai LK 1.1, 1.2, 1.3 dan juga 1.4 berkaitan dengan kita mengeksplor masalah yang ada di tempat kita bertugas. Nah, berikutnya di LK 2.1 ini kita mau mengeksplor solusinya dari masalah yang ada tadi. Jadi kita mau mencari tahu solusi yang tepat yang bisa kita terapkan untuk mengatasi masalah tadi itu apa. Nah, di LK 1.4 kita sudah menentukan masalah yang kita pilih. Jadi kalau misalkan di kategori pertama itu, PPG kategori pertama itu 2 masalah yang terpilih. Nah, kalau di kategori yang kedua itu kan ada 4 masalah terpilih sehingga nanti akan dikembangkan menjadi 4 rencana aksi. Nah, di sini saya hanya memberikan gambaran ya. Di sini saya menampilkan karena saya termasuk dalam kategori yang pertama. Jadi saya hanya menampilkan 2 masalah yang terpilih untuk diselesaikan. Nah, kembali ke LK 2.1 Eksplorasi Alternatif Solusi. Jadi pada LK ini kita akan dihadapkan dengan tabel yang berisi nomor masalah terpilih yang akan diselesaikan, kemudian akar penyebab masalah, kemudian eksplorasi alternatif solusi dan juga analisis alternatif solusinya. Jadi pada kegiatan ini kita akan mencari tahu ya solusi apa yang tepat yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah yang sudah kita pilih sebelumnya. Seperti itu. Nah, untuk mengeksplorasi alternatif solusinya, maka kita perlu melakukan 2 kegiatan utama. Yang pertama adalah kita harus melakukan kajian literatur. Ya, jadi kita mengkaji kembali mencari literatur pendukung berkaitan dengan solusi untuk mengatasi masalah yang ada. Selain mengumpulkan kajian literatur, kita juga harus melakukan wawancara. Baik itu wawancara kepada guru, kepala sekolah, rekan sejawat, ataupun bisa juga kepada guru pamong. Maksud saya ya guru pamong di sekolah ya guru atau rekan sejawat tadi, bisa juga kepada pengawas, kepada ahli atau dosen. Seperti itu. Nah, seperti ini saya tampilkan. Misalkan ya untuk contoh di sini adalah masalah terpilih yang akan diselesaikan itu adalah peserta didik masih memiliki minat belajar yang rendah. Nah, setelah dianalisis dari LK sebelumnya, saya memilih bahwa akar penyebab masalahnya itu yaitu cara mengajar guru yang tidak menarik dan tidak kontekstual bagi peserta didik. Jadi itu akar penyebab masalah minat belajar tadi menjadi rendah. Jadi kemudian saya melakukan eksplorasi. Ya, saya melakukan eksplorasi, saya mencari referensi pendukung untuk mengatasi masalah tadi. Nah, ini kembali lagi ke dosen dan guru pamong. Karena ketika saya mengikuti kegiatan, dosen dan guru pamong itu lebih merekomendasikan untuk mengatasi masalah, lebih direkomendasikan menggunakan model PBL ataupun PJBL. Jadi diberikan 2 opsi itu. Sehingga dari situ saya persempit untuk mencari literaturnya, saya persempit. Jadi saya mengambil kata kunci yaitu model PBL. Ya, kalau kita mau menggunakan model PBL untuk mengatasi masalah. Jadi model PBL, kata kuncinya model PBL dan minat belajar. Selain PBL dan minat belajar juga kata kuncinya di sini adalah pengajaran yang menarik dan juga kontekstual. Nah, jadi gimana cara menciptakan pembelajaran yang menarik dan kontekstual sehingga nanti minat belajarnya menjadi meningkat. Nah, seperti itu. Oh, ternyata di sini diinginkan ya karena saran dari dosen ya kita menggunakan model PBL. Kalau tidak PBL ya PJBL. Jadi kita mencari referensi yang mendukung yang menghubungkan beberapa kata kunci tersebut. Misalkan di sini literatur yang pertama saya ambil berdasarkan hasil penelitian Syukri Muhammad tahun 2020 bahwa model pembelajaran berbasis PBL ya berbasis masalah atau PBL ini dengan pendekatan STEM dapat meningkatkan minat belajar siswa. Jadi ada kunci di sini minat belajar dan juga PBL. Selanjutnya yang kedua adalah berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Pujiyanti ya diperoleh bahwa di sini model PBL berbantuan alat peraga memiliki pengaruh terhadap hasil belajar peserta didik.
Ya, artinya di sini ada model PBL. Kemudian ada di sini kata berbantuan alat peraga. Jadi mungkin nanti ya dengan menggunakan alat peraga mungkin kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik sehingga siswa menjadi lebih berminat untuk belajar. Nah, maksudnya seperti itu. Jadi kita mencari referensi pendukung. Jadi nanti kita mau pakai model ini, kemudian dengan pendekatan apa sih? Gitu. Kemudian berikutnya, referensi yang berikutnya adalah dari hasil penelitian Herlinda disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan penggunaan model PBL dengan pendekatan saintifik terhadap hasil belajar, kemampuan pemecahan masalah, dan minat belajar siswa. Jadi sini ada kata kunci model PBL, kemudian ada kata kunci pendekatan saintifik, kemudian ada minat belajar. Nah, jadi situ. Jadi referensi yang mendukung. Berikutnya adalah hasil penelitian Rozikin menunjukkan bahwa model pembelajaran berbasis proyek atau ya PJBL berpengaruh signifikan terhadap minat belajar siswa. Artinya model PJBL pun bisa juga untuk mengatasi minat belajar yang rendah tadi. Nah, seperti itu. Berikutnya yang kelima adalah dari hasil penelitian Permata tahun 2018 ya. Disimpulkan bahwa model project based learning berpengaruh secara signifikan terhadap minat belajar fisika dan kemampuan berpikir kritis siswa. Jadi ada kata kunci project based learning dan juga ada kata kunci minat belajar. Nah, seperti itu. Dan seterusnya. Ya, di sini misalkan ada lagi pendekatan konseptual efektif memancing daya pikir peserta didik dalam meningkatkan minat belajar siswa. Kemudian ada lagi 3 ciri utama dari PBL adalah yang pertama itu merupakan rangkaian aktivitas pembelajaran. Kemudian aktivitas pembelajaran diarahkan untuk menyelesaikan masalah. Kemudian pemecahan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan berpikir secara ilmiah. Seperti itu. Ya. Kemudian langkah-langkah PBL itu ya, karena tadi kan saya kan maunya ini menggunakan PBL aja. Jadi saya mencari referensi tentang PBL-nya juga gitu. Jadi langkah-langkahnya adalah yang pertama memahami masalah, membuat rencana pemecahan, kemudian melaksanakan rencana dan melihat kembali. Nah, itu dia. Berikutnya ada lagi model PBL dengan pendekatan STEM ya, dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada ranah kognitif. Nah, jadi ini ada PBL dikombinasikan dengan STEM, pendekatan STEM. Kemudian ada juga di sini saya lampirkan, saya tambahkan literaturnya berupa sintaks PBL tersebut. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah selain dari kajian literatur juga dari hasil wawancara. Dari hasil wawancara itu seperti yang sudah disampaikan tadi bisa dari beberapa sumber ya. Nah, untuk pertanyaannya silakan disiapkan saja terkait dengan masalah yang diangkat. Nah, terkait dengan akar dari masalah yang diangkat. Disesuaikan saja. Jadi intinya kan kita kan mau mencari solusi yang tepat tuh apa. Jadi mungkin kita bisa menanyakan ke responden, ke orang yang kita wawancara, kita bertanya misalnya, model apa sih yang tepat ya untuk kita mengatasi masalah minat belajar ini, atau model apa yang tepat supaya pembelajaran di kelas itu menjadi lebih menarik. Nah, gitu. Model pembelajaran apa ya? Nah, gitu. Kita bisa mengajukan beberapa pertanyaan itu, kemudian bisa beberapa pertanyaan pendukung lainnya seperti itu. Nah, di sini misalkan saya setelah melakukan wawancara, saya menyimpulkan beberapa masukan dari para responden. Di antaranya itu ada dikatakan student center, ya. Maksudnya ya pembelajaran itu menjadi tidak menarik ataupun menjadi membuat siswa tidak berminat itu karena pembelajarannya bersifat student center maksudnya. Kemudian yang kedua adalah memvariasikan model. Jadi solusinya itu ya kita memvariasikan model pembelajaran. Kemudian melakukan survei rekam jejak minat. Jadi kita bisa tahu minat siswa itu dia lebih ke bagian apa sehingga kita bisa menyesuaikan dalam memilih konten materi yang relevan dengan minat belajar peserta didik tersebut. Itu solusinya. Kemudian solusi lainnya adalah ya guru itu harus lebih kreatif dan berinovasi. Kemudian ada juga ya guru harus bisa memanfaatkan media dan internet. Kemudian guru harus melaksanakan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Kemudian pembelajaran fokus pada materi esensial. Kemudian manfaatkan media pembelajaran ya berkaitan dengan itu. Kemudian di sini ada juga mereview materi, menjadi pendengar yang baik. Ini peran kita sebagai guru maksudnya ya. Karena menjadi tombak untuk perubahan ini ya kita sebagai pendidiknya, sebagai guru. Gitu. Kemudian membuat proyek per kelompok. Nah, di sini dikatakan membuat proyek. Ada juga dia praktik dengan alat sederhana. Kemudian ada juga menggunakan peralatan lab secara
nyata atau media virtual, kemudian menunjukkan penerapan materi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dari beberapa hasil eksplorasi tadi, baik dari kajian literatur maupun dari hasil wawancara, saya menganalisis, ya. Jadi dari situ saya menganalisis, saya menetapkan bahwa untuk mengatasi minat belajar yang rendah itu dapat diselesaikan dengan model PBL pada materi elastisitas, ya, seperti modulus elastis ataupun hukum Hooke, ya. Analisis alternatif solusi ini kan dia kan sebenarnya sudah ada di LK yang sebelumnya, ya. Di LK 1.4 itu sudah ada. Begitu pula dengan akar penyebab masalah dan masalah yang terpilih, ini juga sudah ada. Jadi kita hanya perlu mengisi tabel yang eksplorasi alternatif solusi. Nah, jadi syaratnya seperti itu tadi. Ketika pengisian ini, ya kita sesuaikan dosen maunya apa, guru pamong maunya apa. Nah, kalau memang disarankan ke dua model khusus itu, ya kita cari referensi yang mendukung penggunaan model itu terhadap masalah yang kita angkat. Untuk mengatasinya itu bagaimana, seperti itu. Nah, berikut ini contoh lain lagi, ya. Kalau tadi berkaitan dengan minat belajar, yang berikutnya ini adalah berkaitan dengan pembelajaran di kelas yang masih belum berbasis hot. Jadi akar penyebab masalahnya ini adalah guru belum secara komprehensif memahami tentang pembelajaran HOTS, termasuk di dalamnya mengukur, melatih, atau mengajarkan serta menggunakan metode yang tepat. Nah, untuk eksplorasi alternatif solusinya, berarti ya saya mencari literatur dan juga melakukan wawancara yang mendukung untuk mengatasi masalah tadi. Solusinya apa sih? Gitu. Kembali lagi ke tadi saran dosennya, maunya kita pakai model apa. Jadi kita cari penggunaan model itu dari hasil penelitian, kita cari yang mendukung ke HOTS gitu, berkaitan dengan HOT. Contohnya di sini, ya, berdasarkan penelitian Daryanti, ya, Sapri tahun 2019 disimpulkan bahwa terdapat pengaruh pembelajaran model problem solving berorientasi HOTS terhadap hasil belajar fisika dan meningkatkan kemampuan pemecahan masalah peserta didik. Tuh. Berikutnya ada juga disampaikan sini dari hasil penelitian Royantoro tahun 2018 bahwa model pembelajaran PBL berpengaruh terhadap HOTS peserta didik. Jadi ada PBL dan HOTS kata kuncinya. Kemudian di sini berdasarkan penelitian Santoso dan Rahmatsyah tahun 2020 disimpulkan bahwa model PBL berpengaruh dalam meningkatkan kemampuan HOTS siswa. Jadi ada model PBL dan HOTS lagi. Nah, itu lagi. Selanjutnya, ya, berdasarkan ini penelitian yang dilakukan bahwa pembelajaran berbasis masalah dapat digunakan sebagai pendekatan alternatif untuk pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa. Ya, keterampilan berpikir tingkat tinggi itu kan HOTS. Jadi ada di sini, ya, bahwa pembelajaran berbasis masalah kata kuncinya dan juga HOTS. Selanjutnya di sini, ya, mencari tahu bahwa HOTS itu tuh apa sih? HOTS itu ya berkaitan dengan kemampuan menganalisis, mengevaluasi, dan juga mencipta. Jadi dimulai dari ranah menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Kalau ranah kognitif itu dimulai dari C4, C5, dan C6, analisis, evaluasi, dan cipta. Kemudian berikutnya adalah model pembelajaran PJBL berpengaruh positif terhadap kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Jadi ada kata kuncinya model PJBL dan juga kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Selanjutnya adalah penerapan PJBL mampu meningkatkan HOTS peserta didik, ya, penelitian ini. Kemudian di sini saya juga menambahkan bahwa guru dianjurkan untuk menerapkan beberapa prinsip dalam pembelajaran berbasis HOTS. Antaranya ini ada A sampai M. Nah, itu dari hasil kajian literatur. Berikutnya dari hasil wawancara. Jadi dari hasil wawancara kan kita diberikan beberapa solusi dari responden, ya. Di sini saya menyimpulkannya dari beberapa narasumber itu bahwa mereka memberi solusi, diantaranya yaitu gurunya harus lebih sering memberikan atau membahas soal-soal HOTS. Ya, ibarat kata ya ala bisa karena biasa, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah guru dalam pembelajaran dan materi harus mengacu pada pembelajaran yang inovatif dan bervariasi, menekankan literasi dan konsep. Kemudian guru harus mampu memunculkan masalah atau pertanyaan yang membuat peserta didik tuh berpikir kritis.
Kemudian ya guru harus bisa memberikan stimulus, kemudian guru harus bisa menerapkan pendekatan saintifik, kemudian guru atau pendidik menggunakan metode-metode pembelajaran berbasis penemuan, dan seterusnya. Kemudian di sini ada juga guru harus lebih sering untuk melakukan diskusi di dalam kelas. Kemudian guru juga harus rajin menyajikan konten materi yang merangsang peserta didik untuk berpikir kritis dan nalar. Seperti itu. Nah, itulah dia yang perlu kita lakukan untuk mengisi tabel eksplorasi alternatif solusi pada LK 2.1 ini. Ya. Jadi, kita harus menemukan kata kunci yang kita perlukan, kemudian kita tinggal cari ya. Kita tinggal ketikkan di Google, cari penelitian yang mendukung. Seperti itu. Jadi kurang lebihnya seperti itu untuk penyelesaian LK 2.1. Semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu guru sekalian, terutama bagi Bapak Ibu yang sedang mengikuti program PPG dalam jabatan tahun 2022. Nah, selanjutnya terus dukung channel saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Kemudian klik lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Sekian dan terima kasih. Salam sehat selalu.